Hai people, berjumpa kembali di Ngobras, ngobrol asik bersama pemerintah Kota Semarang. Dan apa kabar di hari Senin kali ini? Semoga sehat selalu ya. Karena pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu isu yang juga semakin berkembang. Seperti yang kita tahu ya, hoax ini semakin hari bisa semakin berkembang dan tentu saja bahaya kalau kita biarkan begitu saja. Oleh karena itu, pemerintah Kota Semarang punya terobosan terbaru yang akan kita bahas lebih dalam dengan narasumber kita hari ini. Beliau adalah Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik Diskominfo Kota Semarang. Nah ini dia Bapak Dinaryanto, apa kabar? Mbak Ani, kabar baik Mbak Ani. Sehat Pak Arya ya? Alhamdulillah sehat. Baik. Nah kita mau ngobrolin tentang salah satu hal yang diinisiasi begitu ya oleh Pak Arya. Yaitu ada yang namanya jaga fakta. Ya. Nah ini apa sih Pak? Ya, jaga fakta itu akronim Mbak Ani. Jadi sebuah akronim tentang jejaring pengawasan fungsi anti hoax di pemerintah Kota Semarang. Jadi ini memang sebuah inisiasi dari kami setelah kami berkoordinasi dengan Kementerian Kominfo untuk membuat sebuah wadah untuk pengelolaan anti hoax berskala lokal. Jadi selama ini memang rilis terkait hoax itu ada di Diskominfo atau di Kementerian Kominfo gitu. Jadi kami mencoba untuk mengelola itu secara lokal sehingga SOP yang awalnya harus sampai ke kementerian kita coba lokalisir sampai hanya di Diskominfo Kota Semarang seperti itu. Oh, oke. Tapi sebenarnya kalau kita melihat ya Pak, bagaimana sih perkembangan hoax di Kota Semarang? Kemarin mungkin kita salah satunya yang sempat naik ke nasional juga tentang ada rumah yang diklaim YouTuber ini sebagai horor begitu ya. Dan apalagi nih kira-kira yang ada di Kota Semarang? Ya, untuk di tahun 2024 ini Mbak Ani, memang kebanyakan terkait isu politik. Apalagi kemarin di awal tahun memang kita ada Pileg dan Pilpres gitu Mbak. Nah ini nanti di akhir tahun di Kota Semarang juga akan ada pilkada. Nah, ini coba beberapa isu hoax akan kita kelola sehingga tidak liar di masyarakat Kota Semarang khususnya. Walaupun tidak hanya muatan politik atau isu politik yang ada, memang ada beberapa isu yang lain. Contoh ketika kemarin Kota Semarang dilanda banjir, Mbak. Ya. Itu betapa viralnya ada berita yang mengatakan Kota Semarang diterjang ombak 20 meter gitu. Itu sempat viral di beberapa akun media sosial. Nah, kita sudah coba untuk berikan informasi itu ke kementerian, namun karena memang verifikasinya butuh waktu, jadi ketika isu itu sudah mulai hilang, rilis dari kementerian baru keluar. Nah, ini coba kita lokalisir sehingga verifikasi nanti ada di kami. Kementerian tinggal menerima matang dari kami sehingga mereka bisa langsung rilis secepat mungkin. Jadi isu hoax yang terjadi hari itu bisa kita counter di hari itu juga. Oke, baik. Memang hal-hal seperti ini kelihatannya kecil begitu ya, tapi sebenarnya dampaknya besar loh ya, karena ini adalah satu hal yang tidak benar. Lalu kalau tadi sudah disinggung oleh Pak Arya ya terkait dengan pilkada, berarti ada hubungannya ya antara hoax dan juga momen-momen tertentu yang biasanya cukup memanas seperti pilkada ini, kemudian dia akan meningkat begitu? Ya, benar. Memang isu politik ini menjadi isu yang sangat seksi, utamanya di tahun 2024 ini. Jadi kami menggandeng beberapa stakeholder, ini mungkin untuk di jangka pendek kami, bahwa beberapa stakeholder coba kita rangkul, kita ajak kerjasama, khususnya di instansi terkait seperti Bawaslu, KPU, ada Polrestabes juga, di Dinas Internal juga ada Kesbangpol. Itu salah satu kiat kami bahwa beberapa isu politik yang nantinya ada di Kota Semarang bisa tertanggulangi dengan baik, tertangani dengan baik. Jadi ketika isu itu sudah beredar di masyarakat, setidaknya masyarakat juga bisa mengetahui bahwa isu itu benar atau hoax gitu. Jadi kita pengen masyarakat Kota Semarang, khususnya di Kota Semarang itu kondusif. Jadi yang sudah tertanam di kami bahwa Kota Semarang ini kan kota yang sangat kondusif bagi masyarakat Kota Semarang. Ya, itu terus akan kita jaga, utamanya untuk kondusivitas di Kota Semarang. Oke, jaga fakta membantu untuk menjaga kondusivitas di Kota Semarang begitu ya Pak. Lalu sebenarnya untuk jaga fakta ini sendiri apakah sudah diluncurkan atau bagaimana? Ya. Kita sudah launching di tanggal 15 Agustus Mbak Ini. Jadi di launching langsung oleh Ibu Wali Kota, karena ini juga
bentuk perhatian beliau untuk selalu menjaga kondusivitas Kota Semarang, alhamdulillah ini sudah di launching. Ya. Gitu. Oke, baik. Dan sebenarnya secara lebih gamblangnya ini itu berupa apa Pak? Apakah aplikasi atau mungkin saluran pelaporan untuk masyarakat atau bagaimana? Ya, jadi Jaga Fakta itu ada sebuah informasi yang dapat diakses oleh masyarakat melalui website. Jadi kita punya namanya jagafakta.semarangkota.go.id. Tidak hanya masyarakat dapat mencari informasi, namun juga masyarakat dapat melaporkan. Jadi jika di kalangan masyarakat ada informasi yang mungkin mereka ragu, mereka dapat melaporkannya melalui kanal jagafakta.semarangkota.id. Tugas kami adalah nanti memverifikasi kebenaran berita itu, apakah itu fakta atau hoax. Jadi seperti itu. Oh oke, jadi web based begitu ya platformnya. Kemudian masyarakat di situ bisa melaporkan dan juga melihat rilis apa saja yang sudah diklarifikasi begitu ya. Baik, dan sepertinya nanti kita akan bahas lebih lanjut ya, bagaimana kira-kira alurnya ini untuk diklarifikasi, lalu bagaimana hubungannya dengan pemerintah pusat juga ya. Nah untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ngobras. Enggak. Fakta bisa dijaga, apalagi kampung. Daerah ini banyak sekali. Yang saya tanyakan, Jaga Fakta ini kami layani secara offline, terus dengan online, dengan web, tapi kami juga selain itu adalah dengan kemudahan berupa chat WA, sehingga mudah-mudahan layanan berlapis ini nanti bisa memberikan kemudahan kepada masyarakat. Jaga Fakta ini sebuah sistem nanti akan melokalisir isu-isu yang khusus yang terjadi di Kota Semarang. jika dengan adanya Jaga Fakta, kita harapkan bisa menjadi salah satu untuk menyaring hoax, untuk bagaimana membatasi hoax itu yang ada di Kota Semarang khususnya. Semarang iki payah ya, Yus. Payah piye maksudmu? Wong kerene koyo ngene kok saiki kok. Maksudmu apa? Lah wingi aku nelpon ambulan, pas kalau ketatap kae ora teko ambulan. Sik lah teleponmu nang ndi janjane? Ya ning nang wan-wan kae lho, kok ning film-film. Kan wan-wan kan New York iki Semarang call center 112. Lah padha wae 3 digit kok, ditelepon juga ora teko ambulane tak diangkat. Sabar 3 digit ki lho tonggoku telepon call center 112. Wah, wus langsung teko ambulane. Piye, Jal? Hey baby, baby, what you doing? Where you at? All you good things. 112 Kota Semarang, selamat pagi. Ini ada kecelakaan. Lokasinya di mana? Di Kota Lama Semarang. Baik, akan kami kirimkan bantuan ke lokasi. Mohon ditunggu. Wis to, gendang ditelepon 112. Lah saiki piye? Wong handphone meneng sak kene kok ya. Cipok to. Ya dibondo koyo ngene kok ampun kok. Piye to? Harus ngomong dhewe ning ngene iki. Darurat 112 aja.
Oke, people, masih di Ngobras bersama dengan narasumber kita, Bapak Dian Arianto, aka Pak Arya, yang akan melanjutkan perbincangan kita tentang jaga fakta. Tadi sudah sedikit banyak dijelaskan ya, lalu kita akan lebih mendetail tentang sebenarnya bagaimana sih Pak mekanisme untuk verifikasi informasi ini, apakah memang hoax ataupun tidak. Ya. Jadi kami mempunyai tim Mbak Ani, jadi tim patroli dan tim ahli. Tim patroli ini ada di kami, di Diskominfo, yang nanti akan bertugas untuk menyisir berita-berita hoax di Kota Semarang, di wilayah-wilayah Kota Semarang, karena kami punya tim PPID. Jadi tim PPID itu tersebar di seluruh kelurahan di Kota Semarang, mereka akan memberikan informasi terkait isu yang ada di wilayahnya. Selanjutnya akan kita verifikasi apakah berita itu benar atau tidak. Kalau itu memang fakta, akan kita berikan informasi kalau berita itu fakta. Tapi kalau itu adalah berita hoax, nanti akan kita verifikasi, kemudian akan kita publikasi di kanal-kanal media sosial yang kami miliki dan di beberapa media. Jadi alurnya seperti itu, Mbak. Jadi ternyata untuk publikasinya pun tidak hanya di website milik Jaga Fakta itu tadi ya, juga akan diberikan kepada media ya. Oke, baik. Dan kemudian kalau kita bicara soal Jaga Fakta ini ya, bagaimana yang menjadi target dan juga stakeholder mana saja yang diajak untuk bersama-sama menggarap Jaga Fakta ini, Pak? Ya. Untuk yang jangka pendek ini, Mbak Ani, selain tadi yang sudah saya sebutkan, ada Bawaslu, KPU, Polrestabes, memang di luar isu-isu politik, beberapa isu yang sangat seksi, yang banyak diberitakan hoax itu ada di aspek kesehatan. Jadi kami menggandeng Dinas Kesehatan, kemudian BPJS Kesehatan untuk terus mengedukasi khususnya kepada masyarakat terkait dengan berita-berita yang selama ini ada di kalangan masyarakat, baik itu berita fakta maupun berita hoax. Jadi seperti itu. Oke, baik. Jadi ternyata tidak hanya dari Polrestabes dan juga tim internalnya, tapi juga bahkan di sektor kesehatan yang sering muncul info-info hoax ini juga diajak bekerja sama ya, Pak. Ya. Baik, dan kita akan kasih tahu ke e-people seperti apa ya Jaga Fakta ini secara lebih lengkap melalui video berikut ini. Di era digital yang bergerak cepat, tidak semua yang kita temui adalah kebenaran. Informasi palsu atau hoax dapat menyebar dengan sangat mudah, mengancam kepercayaan, dan menciptakan keresahan di tengah masyarakat. Jaga Fakta, jejaring pengawasan fungsi anti-hoax Kota Semarang, hadir untuk melindungi masyarakat dari informasi-informasi yang keliru. Sebuah platform yang diciptakan untuk mengcounter informasi palsu, memverifikasi isu yang beredar, dan memberikan klarifikasi fakta kepada masyarakat. Platform ini juga dapat dimanfaatkan untuk memastikan kebenaran sebuah informasi. Di era informasi yang tak terbendung, Jaga Fakta hadir sebagai pelindung. Lawan hoax kita bersama. Cek fakta hanya di Jaga Fakta. Nah, itu tadi sedikit gambaran video tentang Jaga Fakta ya, dan kita akan lanjut bertanya dengan Pak Arya ini bagaimana untuk dukungan dari pemerintah pusat terkait dengan adanya Jaga Fakta, Pak. Karena tadi kan di awal Pak Arya juga sudah bercerita bahwa ini di skala lokal tapi juga bahkan akan diteruskan ke tingkat nasional. Bagaimana, Pak? Ya. Jadi setelah hasil koordinasi kami dengan kementerian, Mbak Ani, mereka sangat mensupport. Jadi kalau di skala provinsi itu memang baru satu-satunya di Kota Semarang. Jadi kabupaten kota di provinsi, khususnya di Provinsi Jawa Tengah, baru Kota Semarang yang mempunyai pengelolaan isu hoax secara lokal. Jadi alhamdulillah support kementerian sangatlah besar. Kami berdiskusi sangat panjang waktu itu di kementerian, Mbak Ani, bagaimana konsep yang akan kita lakukan khususnya di Kota Semarang, dan alhamdulillah sangat disupport oleh kementerian. Oke, dan lalu terkait dengan stakeholder yang diajak bekerja sama ya, tadi yang sudah disebutkan dan bahkan ini sampai ke tingkat kementerian pun, apakah ada dasar hukumnya untuk hal tersebut, Pak? Ya, alhamdulillah ini sudah ada SK-nya, jadi surat keputusan dari wali kota terkait pembentukan Jaga Fakta, tim Jaga Fakta. Jadi kami mempunyai tim patroli internal, kemudian kami juga punya tim ahli. Jadi tugas tim patroli untuk menyisir beberapa berita hoax atau isu hoax yang ada di Kota Semarang, dan tim ahli nanti akan memverifikasi
apakah berita itu fakta ataupun hoax. Jadi alhamdulillah sudah ada dasar hukumnya dan ada SK-nya yang ditandatangani langsung oleh Ibu Wali Kota. Oke, dan bahkan ternyata tidak hanya menindaklanjuti laporan hoax dari masyarakat, tapi ada tim yang berpatroli juga, begitu ya. Oke, lalu kira-kira seberapa besar sih Pak komitmen dari pemerintah Kota Semarang untuk penanganan hoax ini? Seperti yang sudah saya katakan tadi Mbak Hani, bahwa Ibu Wali Kota ini sangat mendorong sekali. Jadi sebenarnya program ini beliau meminta untuk di awal tahun waktu itu Mbak Hani. Tapi memang terkendala beberapa hal, akhirnya kita berkoordinasi dengan kementerian, dengan support yang ada dari kementerian, akhirnya kita bentuk tim untuk bisa menyisir beberapa isu hoax yang ada di Kota Semarang. Dan alhamdulillah sangat disupport oleh Ibu Wali Kota terkait dengan program yang ada di Diskominfo, karena isu hoax itu sedikit banyak salah satu ancaman bangsa menurut saya. Jadi beberapa ancaman bangsa selain karena isu hoax itu bisa menimbulkan sepercik berita yang mungkin kecil tapi itu bisa menjadi sangat besar gitu. Bisa membawa dampak yang sangat luar biasa, khususnya di Kota Semarang, bahkan bisa di dunia gitu. Walaupun isu itu hanya kecil gitu, tapi bisa menjadi sangat besar ketika tidak dikelola dengan baik. Jadi saya kira apa yang menjadi tujuan kami, program kami nantinya ini kami berharap sangat bermanfaat khususnya untuk masyarakat Kota Semarang. Oke, baik. Karena memang hoax nanti bisa berakibat juga ke perpecahan antara masyarakat begitu ya. Nah, lalu agar jaga fakta yang sudah dibuat dengan sedemikian rupa ini bisa memberikan manfaat yang lebih besar, kira-kira bagaimana rencananya untuk bisa mengenalkannya kepada masyarakat luas, Pak? Ya, jadi kita akan melakukan sosialisasi, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, karena setelah kita launching kemarin kita susun beberapa program untuk mensosialisasikan terkait program jaga fakta kepada masyarakat. Kita masuk ke kelurahan-kelurahan, kemudian kita masif juga nantinya akan di beberapa media, baik itu media online maupun media cetak, karena kita juga sudah bekerja sama dengan beberapa media yang punya satu visi yang sama. Saya kira semua media hampir yang mendukung kami gitu. Jadi publikasi kami juga nantinya akan kita publikasikan lewat media-media yang ada di Kota Semarang, baik itu media cetak maupun media online. Oke, baik. Kalau begitu kira-kira apa sih Pak yang menjadi target dari hadirnya Jaga Fakta ini? Ya, kami mentargetkan bahwa Jaga Fakta ini nantinya dapat digunakan oleh masyarakat Kota Semarang untuk mencari fakta, mencari informasi apakah itu fakta atau hoax. Tidak hanya mencari informasi, namun masyarakat juga bisa berperan aktif untuk memberikan informasi kepada kami untuk dapat kita verifikasi kebenarannya, sehingga masyarakat juga tidak menjadi ambigu. Masyarakat juga bisa menjadi paham bahwa informasi-informasi yang ada di wilayah mereka atau yang mereka dapatkan bisa benar-benar dipercaya. Baik, lalu terakhir kira-kira mungkin apa yang menjadi harapan dari adanya Jaga Fakta, dan apakah ini hanya langkah awal di mana nantinya akan ada terobosan-terobosan lain yang menjadi tindak lanjut atau bagaimana? Ya, harapan kami bahwa kami ingin masyarakat Kota Semarang lebih teredukasi. Jadi silahkan mencari informasi. Jika masyarakat Kota Semarang merasa ragu dengan informasi yang didapat, silahkan kunjungi web kami di jagafakta.semarangkota.co.id. Jadi mereka akan tercerahkan, mereka akan mendapat informasi yang valid terkait informasi-informasi yang menurut kami mungkin itu liar yang ada di masyarakat Kota Semarang. Seperti tagline kami bahwa fakta saja aku jaga, apalagi kamu. Luar biasa ya, tagline-nya udah catchy sekali begitu. Pastinya ini nanti akan menjadi satu hal yang sangat bermanfaat bagi masyarakat Kota Semarang, terutama untuk menjaga keutuhan nih, agar kita tidak dipecah belah karena adanya hoax itu tadi.
Dan terima kasih banyak Pak Arya sudah berbagi Sama-sama, informasinya. Mbak Eni. Semoga sukses dengan programnya ini. Amin, amin. Dan juga buat e-people, terima kasih sudah menyaksikan Ngobras episode kali ini. Dan pasti Ngobras akan kembali hadir dengan topik-topik lainnya seputar Kota Semarang. Makanya jangan sampai ketinggalan Ngobras setiap hari Senin di YouTube channel Semarang Pemkot. Jangan lupa untuk subscribe juga karena kita punya banyak program dari hari Senin sampai hari Minggu untuk e-people semua. Kalau begitu, saya Hani Nurmalita beserta narasumber kita dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.